Hasan, Adityo, dan Khairul Sidik. Jadi saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teks cerita sejarah. Jadi saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Jadi pengertian novel cerita sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang dimana menjadi asal muasal atau latar belakang terjadi sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan atau hasil imajinasi pengarang berdasarkan fakta-fakta sejarah. Jadi novel sejarah ini bisa dimasukkan ke dalam fiksi. Lalu kemudian kita akan menjelaskan tentang perbedaan dari teks sejarah dengan novel sejarah. Perbedaan teks sejarah yang pertama itu pernah terjadi, lalu tidak ditambahi atau direka, jadi nggak boleh dibuat-buat, lalu perlu bukti atau saksi. Dan teks sejarah ini bersifat kaku ya guys. Terus selanjutnya untuk perbedaan novel sejarah itu tidak pernah terjadi, tidak membutuhkan bukti, dan boleh direka atau boleh dikarang. Jadi boleh juga ditambahin tokoh. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur. Jadi struktur ini ada dua. Nah, untuk struktur yang pertama ini saya akan menjelaskan struktur untuk novel sejarah. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini di mana penulis mengenalkan para tokoh, tempat, latar, dan waktu. Kemudian ada pengungkapan peristiwa, di mana peristiwa awal yang menimbulkan permasalahan. Selanjutnya ada menuju konflik. Menuju konflik ini di mana para tokoh memiliki berbagai banyak masalah. Lalu kemudian ada puncak konflik, di mana puncak konflik ini bagian dari klimaks atau perubahan pada nasib tokoh. Lalu yang kelima itu ada penyelesaian. Penyelesaian ini berisi nasib dari para tokoh. Jadi akhir dari para tokoh yang dialaminya. Terus ada koda, di mana kesimpulan dari pada novel sejarah tersebut. Jadi koda ini bisa ada, bisa enggak. Lalu untuk struktur dari teks sejarah itu ada orientasi, di mana orientasi itu sama kayak novel sejarah tadi. Orientasi ini ada pengenalan tokoh, latar, dan waktu. Lalu ada kronologi. Kronologi ini awal mula terjadinya peristiwa. Lalu yang ketiga itu ada reorientasi, di mana kesimpulan dari seluruh cerita itu. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis. Untuk jenis-jenis teks sejarah itu ada dua. Yang pertama itu ada fiksi. Fiksi ini tokohnya fiktif, tapi latar dan waktunya itu nyata. Contohnya itu Bumi Manusia. Lalu yang kedua itu ada non fiksi, di mana tokoh, latar, dan waktunya itu nyata. Contohnya itu kayak karya ilmiah atau jurnal. Untuk jenis-jenis novel sejarahnya itu ada tiga. Yang pertama ada rekon pribadi, di mana memuat kejadian yang penulisnya terlibat langsung. Contohnya itu kayak novel Ainun dan Habibie, yang dimana B.J. Habibie itu terlibat langsung. Lalu ada rekon faktual atau informasional. Ini tuh kejadiannya berdasarkan fakta seperti biografi atau autobiografi. Lalu yang ketiga itu ada rekon imajinatif, di mana memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih. Contohnya itu cerpen. Lalu sifat. Kita akan membahas sifat. Sifatnya itu ada dua, ada naratif dan deskriptif. Naratif itu disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan waktu. Untuk deskriptifnya itu dia disajikan secara simbolisasi verbal, yang dimana menggambarkan secara detail latar dan waktu, suasana, tokoh, dan kejadian. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dari teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada nilai budaya, di mana dia itu mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua ada nilai religius, di mana nilai dalam cerita ini berkaitan atau bersumber dari nilai-nilai agama.
Yang ketiga ada nilai estetis, di mana nilai yang berkaitan dengan keindahan baik struktur pembangun cerita, fakta cerita, atau teknik penyajiannya. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang kelima ada nilai moral. Nilai moral ini dapat memberikan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Jadi kayak amanah dari teks cerita sejarahnya itu. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 7. Yang pertama menggunakan banyak kalimat berakal akal. Yang kedua menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu. Lalu yang ketiga menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya itu bersimpuh, makan, mengendarai. Lalu yang keempat itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya mengatakan bahwa, menurut. Lalu selanjutnya ada menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya itu merasakan, menginginkan, dan menganggap. Lalu selanjutnya itu menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Oke, sekian dari presentasi kelompok 6. Maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih.